Justru kamu jadi orang terkenal harus mencontohkan yang gak baik. Berarti kamu sebagai netizen dan penonton otaknya setengah. Harusnya kalian sebagai netizen dan penikmat sosial media, kalianlah yang memilah-milih sendiri apa yang harus kalian lihat, apa yang harus kalian gak boleh lihat. Kalian yang menentukan, bukan yang kalian lagi tonton yang menentukan. Karena gue atau saya ya yang sedang kalian tonton ini juga manusia, terkadang ada hilafnya ya. Jadi kalau menurut kalian ini tidak baik, jangan dilihat. Itu sama aja kalian nambahin dosa ya. Bisa ngerti kan? Bener nggak? Kalau saya lagi nyontohin yang baik, ambil yang baiknya. Kalau saya lagi nggak baik, jangan diambil yang nggak baiknya. Kan segampang itu. Hidup itu nggak ada yang sulit, guys. Yang sulit itu kalian yang ngejalaninnya. Nah, bahas tentang Salasaukia ular. Abis ini gue mau ke kamar mandi, mau pupuk. Jadi, kalau grand opening, dengerin ya. Ini cuma sebentar soalnya, nggak sampai 2 menit. Yang namanya grand opening di mana-mana itu pasti selalu rame. Itu udah pasti, guys. Karena grand opening itu adalah pembukaan pertama kali dan kita akan menyebarkan undangan ke siapapun yang ingin datang, atau influencer yang datang. Ada yang dibayar, ada yang free, tergantung. Kalau kita berteman baik dengan influencernya, influencer itu akan datang dengan suka hati. Tapi kalau kita tidak kenal baik, dia pasti akan ngirimin kita red card sesuai sama harga. Nah, jadi kalau yang dilakukan Salasaukia ular itu adalah itu grand opening yang dia mengundang orang. Ya, dia mengundang orang. Jadi dia mau undang 1000 kek, dia mau ngundang 1500 orang kek, sah. Karena itu namanya grand opening. Tapi harus digarisbawahi, apakah yang datang itu ya temannya temannya sukarela atau orang-orang yang dibayar untuk memenuhin tempatnya. Itu kan ada 2. Ya karena gue juga punya tempat usaha, jadi gue tahu ya. Kedua, kenapa wartawan rame banget sampai full kayak begitu? Guys, di mana-mana wartawan kalau diundang acara grand opening, kalau orangnya tidak terkenal, rata-rata mereka harus bayar wartawan tersebut. Terserah wartawannya mau dibikin berita atau cuma datang megang kamera seolah-olah sedang mewawancarai. Nah, kebanyakan yang datang di tempatnya Salasaukia ular kemarin grand opening tokonya dia di Gandaria City adalah wartawan yang dibayar. Ini nggak ada iri. Ngapain gua iri sama Salasaukia ular? Tidak, ya. Ini menjelaskan tentang rasa penasaran kalian kenapa bisa rame. Nah, gue sebagai seorang yang bekerja di dunia showbiz, gue tahu betul bagaimana cara mengundang wartawan. Nah, alhamdulillahnya karena gue seorang selebriti, jadi kalau gue membuka sesuatu grand opening, wartawan itu akan dengan sukarela datang tanpa dibayar. Nah, berbeda dengan Salasaukia ular karena dia butuh exposure ya, dan terlihat supaya grand openingnya itu kelihatan meriah, ya dia harus bayar gitu. Nah, di satu kelompok wartawan itu ada satu ketuanya yang leadernya yang akan nanti nge-broadcast ke bawahan-bawahan atau ke teman-teman wartawan yang lain untuk datang, tapi dibayar. Nah, yang datang kemarin itu semua dibayar. Itu udah fix 1 juta % gitu. Kedua,
kok ada yang belanja di situ, jangan salah. Bisa jadi Selasaukia Uler ini ya memberikan dana kepada orang-orang untuk belanja di tokonya, seolah-olah ada yang beli bajunya atau kosmetiknya. Begitu. Itu pasti guys, itu nggak mungkin nggak ya. Karena logikanya saja. Ngapain dia buka offline store? Walaupun sah-sah aja dia mau buka offline store, tapi dia akan merugi banyak. Kalau makanya ini ya, makanya selalu gue kasih tahu nih buat kalian 45.000 penonton TikTok, dengerin. Pertemanan itu penting sekali guys, untuk bikin kita tambah maju atau bikin kita tambah mundur ya. Nah sayangnya orang di sekelilingnya Selasaukia Uler ini adalah orang-orang yang bodoh. Itu udah fix betul banget ya. Kalau dia pinter, dia pasti akan menyarankan seorang Selasaukia Uler yang tidak tahu tentang bisnis atau segi marketing, pasti akan bilang gini, lu jangan buka offline store. Pertama, lu akan spend money a lot, lu akan buang-buang uang. Kedua, lu ini kan kalau live selalu banting-banting harga, nggak masuk akal. Kalau lu buka offline store, sedangkan di offline store lu taruh harga normal, lu pasti akan merugi sangat banyak. Kalau dia punya temen yang pintar seperti itu, pasti dia akan diberikan masukan sama persis seperti yang gue omongin ya. Cuman karena circle-nya dia itu circle orang bodoh kebanyakan, yang mungkin terlihat seperti orang pintar tapi isi otaknya nggak ada. Jadi karena menggebu-gebunya dia ingin show off depan banyak orang supaya orang bisa lihat gue ini punya offline store, tapi dia tidak memikirkan jangka panjang. Nah offline store yang ada di Gandaria City itu sudah dia sewa semenjak 1 tahun lalu, setahu gue. Semenjak tahun lalu dia sudah sewa. Nah selama masa sewa itu dia diberikan masa tenggang untuk merenovasi si store-nya tersebut. Nah mungkin store-nya tersebut baru selesai renovasi di bulan Januari, baru dia bisa grand opening di bulan Februari. Kalau dia tidak buka store-nya yang di Gandaria City, dia akan ruginya double. Kenapa? Pertama, itu akan jadi sia-sia. Ya kan, dia sudah bayar, dan bayar di Gandaria City setahu saya itu harus full. Setahu saya Selasaukia Uler ini sewa antara 1 sampai 2 tahun dan dia sudah bayar gitu. Jadi dia itu timingnya itu tidak dipikirnya, dia akan aman selamanya, karena kan awalnya dia berlindung di Nikita Mirzani, which is kalau dia berlindung di Nikita Mirzani itu akan aman. Nah ternyata dia melakukan kesalahan dengan memberangkatkan si Isa Zega umroh. Akhirnya saya tidak mau lagi berteman dengan yang namanya Selasaukia Uler. Disitulah dia mulai kacau. Nah, kacaunya dia itu, tapi dia salah langkah. Dia lupa, harusnya dia jaga nih yang namanya Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dia akan grand opening. Nah, akhirnya viral dengan kebohongannya dia, dengan kecurangannya dia, dengan penipuannya dia, ya kan, yang seperti kalian tahu, skincare-nya overclaim, skincare-nya berbahaya, skincare-nya overpriced, ya kan. Jadi mau nggak mau ya, walau sebetulnya dalam hati kecilnya yang namanya Selasaukia Uler ini sebetulnya malu sekali, itu nggak bisa dibohongin, malu sekali, tapi mau gimana lagi, ya kan, sewa Gandaria City sudah dibayar, mau nggak mau harus dibuka. Jadi nanti kalian lihat nih, jangan lihat grand openingnya yang rame, karena rata-rata semua di situ dibayar, ya nggak ada di situ yang datang gratisan. Tidak ada ya, gua berani garanti tidak ada yang datang ke Selasaukia Uler grand opening itu gratisan, kecuali temen-temennya yang merasa bermusuhan dengan saya. Ya, itu digaris bawahi. Kecuali teman-temannya yang katanya bermusuhan dengan saya. Nah, itu baru gratis. Karena di situ banyak wartawan, pasti akan diwawancara mengenai kasus atau mengenai gue. Buktinya benar kan?
Yang ditanya saat grand opening apa? Kasus dan soal Nikita Mirzani. Bahkan grand opening yang buka aja nggak ada tuh ditanya. Paling ada yang kesebar wawancaranya hanya di platform-platform berita TikTok yang followersnya rendah gitu, bukan di platform-platform media online gosip yang tinggi-tinggi ininya beritanya, followersnya ya. Nah, jadi kalau kalian mau lihat keberhasilannya Selasaukia Uler ini membuka store offline di Gandaria City itu nanti ketika grand opening ini sudah selesai, kita lihat nih sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 bulan, apakah store-nya rame terus sama seperti waktu pertama kali dia grand opening. Tuh, ya, itu namanya strategi marketing business. Jadi, makanya kalian kalau mau bikin bisnis, bertemanlah dengan orang yang mengerti tentang bisnis. Karena bisnis itu bukan cuma kita sewa tempat, bayar, renov, grand opening, bukan. Nah, kalian lihat contohnya Miami, ya kan? Walaupun Miami punya Nikita Mirzani tunggal, tapi kalau Miami rasanya nggak enak, baksonya nggak enak, kuahnya nggak enak, sambelnya nggak enak, pasti sampai detik ini Miami akan sepi. Tapi alhamdulillah, bukan karena nama Nikita Mirzaninya, bahkan gue jarang promosiin bisnis gue sendiri. Gue jarang, kalian bisa lihat, gue jarang banget promosiin bisnis gue sendiri karena gue tidak mau menjual nama guanya, tapi gue mau menjual makanan yang memang kalian bisa nikmati, kalian bisa rasakan, tempatnya nyaman, makanannya enak, tempatnya bersih gitu. Jadi kalau bisnis tuh bukan cuman kita buka, renovasi, bayar, grand opening, selesai, nggak bisa begitu. Ada untung ruginya yang harus kita pikirkan gitu. Nah, ini kan selesai nih grand opening nya Selasaukia Uler yang digancit. Kita lihat aja guys, apakah ada yang beli ya runtutan dari hari ini, besok, lusa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai 3 bulan ke depan. Kalau 1 minggu pertama aja store-nya sudah sepi, berarti di minggu kedua, terus di bulan ke-1, di bulan kedua sudah innalillahi wa innalillahi rojiun, karena bisnis itu dihitungnya seperti itu. Apalagi sebetulnya yang dilakukan Selasaukia Uler ini adalah bisnis yang sangat enak banget. Kenapa gue bilang enak? Karena masa expired kosmetik itu bertahun-tahun guys ya. Kedua, baju itu tidak ada expirednya, tidak ada basinya gitu kan. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk menjual, dan kalau kita taruh stok banyak pun tidak akan jadi busuk. Nah, beda dengan gua. Kalau gua itu makanan guys, setiap hari harus fresh, setiap hari harus habis, karena itu setiap hari dibikin baru gitu ya. Nah, bodohnya dia, balik lagi ke kebodohannya Selasaukia Uler ya, dia tidak memikirkan jangka panjang gitu. Jadi kalau kalian sebagai customer yang pintar, yang punya uang, pasti akan mikirnya gini, ngapain gua beli di store-nya gitu kan. Tunggu aja dia lagi live, pasti harganya pensil alis yang tadinya 600.000 jadi 90.000 tuh, bisa jadi kalau dia lagi live. Bener nggak? Hah? Dia kan jual kosmetik tuh katanya di situ, eyeshadow, ya kan? Misal harganya berapa? Dia kan suka naruh harganya kan gila-gilaan kan. Padahal itu guys, kosmetiknya Selasaukia Uler itu 1 juta % dari Cina, ya. Which is kalau dari Cina itu harganya di bawah 50.000 semua guys. Bahkan ada yang harganya di bawah 10.000. Kayak pensil alis yang Selasaukia Uler jual itu harga aslinya cuma 3.000 atau 4.500. Dia jual bisa 600.000. Ya, jadi sekarang itu balik ke kalian. Sebagai yang punya uang, kalianlah yang berhak menentukan barang apa sih yang cocok untuk dipakai sama muka kalian. Ya, untuk tidak spend money juga, dan di muka kalian juga tidak berbahaya gitu.
kayaknya pembicaraan kita untuk hari ini selesai dulu ya guys ya, karena aku ada meeting ngeliat tanah yang mau dijadikan cabang mie Ami yang kedua di Jakarta Selatan. Doain lancar biar kalian kalau mau nyobain mie Ami nggak jauh-jauh ke Cempaka Putih gitu. Walaupun jauh di Cempaka Putih, alhamdulillah mie Ami sampai per hari ini masih ngantri guys, masih ngantri. Iri dengki guys, kalian harus bisa membedakan yang namanya orang memberitahu agar kalian aman, orang memberitahu agar kalian pinter. Tidak ada yang harus diirikan. Kalau Selasa Uler bisa menjual produk secara jujur, pasti disupport. Tapi sayangnya Selasa Uler tidak menjual barang secara jujur. Jadi tidak perlu disupport, bila perlu sampai dia balik aja ke Gayo ya, karena sudah dikasih tahu berkali-kali tapi batu ya, mungkin balik lagi karena circle-nya dia tidak memberikan masukan yang baik untuk temannya yang bodoh ini ya. Kalau Selasa bisa dibilang bodoh karena ya kalian lihat aja cara bicaranya kayak begitu, apalagi tentang yang dia mempromosikan reseller kita bikin kaya ya, bukan cuma distributor, agent, tapi reseller yang kita bikin kaya. Nah, kan gitu cara ngomongnya. Iya. Padahal kalau dia ingin punya bisnis bukan begitu cara ngomongnya. Public speakingnya aja nggak bagus guys ya. Gitu. Ya sudah, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dengan hati yang ceria. Bye.